Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Setiawati dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Learning Theories menurut Skinner dan Bandura serta peran terhadap perkembangan. Langsung saja, teori yang pertama yaitu teori belajar menurut Skinner. Menurut Skinner, unsur yang paling penting dalam pembelajaran yakni penguatan dan hukuman. Yang dimaksud dengan penguatan di sini ialah konsekuensi meningkatkan probabilitas saat terjadinya perilaku. Sedangkan hukuman yakni konsekuensi menurunkan probabilitas saat terjadinya suatu perilaku. Skinner juga menyatakan bahwa penguatan berarti memperkuat. Penguatan terbagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif yakni penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat diikuti dengan stimulus yang mendukung. Bentuk-bentuk dari penguatan positif ini adalah memberikan hadiah, perilaku, serta memberikan penghargaan. Sedangkan penguatan negatif di sini yakni bahwa penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan. Bentuk-bentuk dari penguatan negatif di sini ialah memberi atau menunda, memberikan penghargaan, serta memberi tugas tambahan. Selain penguatan, di sini juga terdapat prinsip-prinsip belajar yang dikembangkan oleh Skinner. Prinsip-prinsip tersebut antara lain Hasil belajar siswa harus segera diberikan. 2. Dalam proses pembelajaran harus mengikuti irama. Materi pembelajaran yang digunakan ialah modul. Dalam proses pembelajaran, lebih mementingkan aktivitas sendiri. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran menggunakan shaping. Yang kedua, teori berdasarkan Albert Bandura tahun 1986. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori ini sebagian besar menggunakan prinsip teori perilaku, tetapi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, serta proses-proses mental internal. Asumsi awal ini memberi sudut pandang pada teori belajar sosial antara lain 1. Pembelajaran pada hakikatnya melalui proses peniruan atau modeling. 2. Imitation atau modeling individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran untuk menentukan perilaku mana yang akan ia tiru. Ketiga, imitation atau modeling merupakan jenis pembelajaran yang dilakukan tanpa harus meningkatkan atau melalui pengalaman langsung. Yang keempat, dalam imitation dan modeling terjadi penekanan tidak langsung pada perilaku tertentu sama dengan efektifnya penguatan langsung untuk memfasilitasi atau menghasilkan peniruan. Yang kelima, mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran karena pada saat adanya masukan indrawi dalam dasar pembelajaran terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhir. Inti dari pembelajaran modeling ini adalah mencakup penambahan atau pencarian perilaku yang diamati untuk kemudian digeneralisasikan dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Modeling melibatkan proses-proses kognitif yang tidak hanya meniru, tetapi juga menyesuaikan diri pada tindakan orang lain dengan representasi informasi yang simbolik serta
menyimpannya agar dapat digunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, karakteristik pada modeling sangat penting. Karena manusia lebih menyukai model yang memiliki status yang lebih tinggi daripada yang sebaliknya. Perilaku yang berkompeten daripada yang tidak berkompeten. Dan perilaku yang kuat daripada pribadi yang lemah. Artinya, seorang pemodel atau yang memainkan peran ini sangat berpengaruh pada pengamatnya. Manusia juga melakukan atau bertindak berdasarkan kesadaran mengenai apa yang ia tiru, apa yang tidak bisa ia tiru. Selain itu, terdapat juga proses-proses untuk mengatur pembelajaran menurut Bandura. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, representasi. Yang ketiga, produk perilaku. Yang keempat, motivasi. Selanjutnya, ada 5 kemungkinan terjadinya hasil dari pembelajaran menurut Bandura. Yang pertama, mengarahkan perhatian. Yang kedua, menyempurnakan perilaku yang telah dipelajari. Yang ketiga, mempertahankan atau memperlemah hambatan. Yang keempat, mengajarkan perilaku baru. Yang kelima, membangkitkan emosi. Selanjutnya, peran terhadap perkembangan. Peran terhadap perkembangan ini menekankan dari pengaruh lingkungan untuk menimbulkan perilaku. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara pengkondisian, atau pembelajaran juga dapat dilakukan melalui asosiasi atau operan, atau meniru perilaku. Adanya penekanan dari orang tua dan pendidik bahwa anak biasanya dapat meniru perilaku dari orang sekitarnya. Selain itu, para ahli pembelajaran juga telah menyarankan dan menyumbangkan bahwa pengaruh yang lebih besar yaitu pengaruh dari lingkungannya. Terima kasih.